Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam Pak Idam. Oke, Selamat datang buat teman-teman semua di kelas malam ini. Untuk pertemuan kelas malam ini, kita bakalan masuk materi Jarkom ataupun jaringan komputer. Sebelumnya teman-teman juga sudah belajar dan Pak Endang juga telah membahas tentang komunikasi data. Jadi untuk materi Jarkom nantinya kita bakalan explore beberapa service infrastruktur di jaringan, dan nantinya kita coba hands on juga implementasi di jaringannya itu seperti apa. Jadi nanti kita bakalan coba explore juga, bakalan coba implementasi juga untuk materi dari si jaringan komputer seperti itu. Nah, saya share screen dulu. Nah, baik. Hari ini kita masuk ke materi jaringan komputer secara garis besar untuk topik jaringan komputer. Nanti kita bakalan membahas tentang 7OC yang ada di infrastruktur jaringan komputer terutama. Untuk pertemuan malam ini kita bakalan membahas mungkin ada 4 layer yang nantinya bakalan kita bahas untuk pertemuan malam ini, kelas malam ini. Jadi untuk pertemuan malam ini nantinya kita bakal membahas tentang physical layer, data link, terus nanti ada network link, sama ada transport link. Jadi 7OC ini nantinya bakalan kita bahas satu persatu, dan nantinya akan kita kaitkan dengan implementasinya seperti apa di jaringan komputer. Nah, ini adalah agenda pembahasan untuk 2 topik pertama tentang physical layer dan data link. Jadi nantinya kita bakal masuk dulu ke pendahuluan dari jaringan komputer, apa itu jaringan komputer. Lalu kita masuk dulu ke pendahuluan si OC layer, 7OC layer itu ada apa aja sih yang ada di 7OC layer tersebut. Lalu nanti kita bakal masuk ke physical layer, data link layer. Lalu nantinya ada network layer dan ada transport layer, seperti itu. Nah, mungkin pada saat sekarang mendengar jaringan komputer mungkin sudah tidak asing lagi buat teman-teman semua, karena ada berkat adanya jaringan komputer, teman-teman bisa terkoneksi dengan internet, bisa browsing dengan internet, lalu bisa ya belanja online dengan internet, bahkan teman-teman bisa mendeploy web dengan internet seperti itu. Makanya pada saat sekarang ini akibat impact dari industri 4.0 yang dimana komunikasi internet, komunikasi jaringan semakin up to date, semakin naik juga pamongnya. Makanya topik-topik tentang jaringan komputer juga sekarang semakin banyak juga, karena industri 4.0 tersebut salah satu infrastruktur yang digunakan adalah internet. Nah, yang mengakibatkan kita bisa terkoneksi dengan jaringan. Nah, untuk membangun internet itu pasti ada infrastruktur dari jaringan tersebut yang didesain oleh network arsitektur ataupun administrasi network dan sebagainya, yang membuat kita bisa terkoneksi dan terhubung dengan internet tersebut, seperti itu. Bahkan pada saat sekarang ini juga teman-teman juga tidak ya, yang pakai flash disk. Aku karena lagi ini aja bang, coba enggak? Aku ajak semua boleh. Ya sama. Hari ini yang milih Hamas nggak milih Fatah kan boleh juga. Atau sebaliknya dia milih Fatah nggak milih Hamas. Tapi kan itu berlaku di sana dan berlaku di sini. Berarti yang kita bisa upayakan sekarang adalah apa? Gencatan senjata. Itu yang kita
Nah, oke, kita lanjut. Nah, pada saat sekarang pun, wait, Wow. oke. Nah, pada saat sekarang pun teman-teman juga sebenarnya sudah tidak ada menggunakan physical storage, terutama flash disk ya sebenarnya. Apa-apa pasti teman-teman sekarang upload ke cloud, upload ke Google Drive, yang dimana ya untuk mengupload ke cloud ataupun ke Google Drive pasti membutuhkan jaringan koneksi internet juga. Nah, untuk terkoneksi dengan internet ya pasti kita membutuhkan infrastruktur dari jaringan komputer juga seperti itu. Nah, juga apalagi sekarang juga trennya untuk konteks web ya, web developer. Beberapa web developer sekarang udah bukan udah jarang ya, udah trennya udah menggunakan cloud computing. Yang dimana ya si developer web itu tidak perlu lagi membayar ataupun membeli server secara fisik tentunya. Nah, dan juga lebih low maintenance. Kenapa? Karena dia tidak perlu maintenance fisik dari si servernya, biar dari provider cloud computing tersebut yang melakukan maintenance terhadap si cloud computingnya. Jadi si developer hanya langganan si cloud computingnya, dan nantinya dia hanya memaintain infrastruktur di dalam secara software di dalam si cloud computing tersebut seperti itu. Nah, pertama kita masuk dulu ke pendahuluan dari jaringan komputer. Nah, kita masuk dulu ke pendahuluan jaringan komputer. Tadi saya sedikit menyinggung kalau misalkan jaringan komputer juga sudah tidak asing di sekitar teman-teman. Secara tidak langsung teman-teman sudah merasakan infrastruktur dari jaringan komputer tersebut. Sudah merasakan fasilitas dari jaringan komputer tersebut, sehingga teman-teman bisa terkoneksi dengan internet lah, bisa mengakses sebuah web, lalu bisa terkoneksi dengan WiFi. Nah, itu berkat adanya infrastruktur dari jaringan komputer seperti itu. Oke, teman-teman, karena di tempat saya lagi azan, mungkin kita tunggu dulu ya azan selesai, nanti kita lanjut setelah azannya selesai. Seperti itu, kita break dulu, nunggu azan. Siap, Pak Idam. Oke, sip, terima kasih. Kita lanjut. Nah, jadi kita masuk ke definisi dari jaringan komputer terlebih dahulu. Jadi di sini teman-teman bisa lihat definisi dari jaringan komputer. Nah, di sini kita bisa lihat kalau misalkan tujuan dari si jaringan komputer itu adalah untuk menghubungkan ataupun terhubungnya komputer yang nantinya dengan adanya terhubungnya komputer itu antar komputer satu dengan lainnya bisa melakukan pertukaran data seperti itu. Nah, sebenarnya pada saat sekarang juga konteksnya tidak hanya komputer saja yang saling terhubung dengan internet, karena maraknya teknologi IoT. Salah satu implementasinya ya microcontroller yang bisa terkoneksi dengan koneksi internet juga seperti itu. Nah, beberapa microcontroller sekarang juga sudah dilengkapi dengan WiFi untuk media komunikasi dengan satu device dengan device yang lain, ataupun kita bisa nyebutnya dengan sebuah node seperti itu. Nah, yang dimana tujuan dari komputer itu saling terhubung adalah untuk berinteraksi, untuk saling berbagi data, sumber daya. Misalnya teman-teman punya server nih, lalu pengen mengakses servernya. Nah, tentunya salah satu cara untuk bisa terkoneksi dengan server ya pasti butuh jaringan. Misalkan kayak setting server, lalu pengen install aplikasi di server. Nah, pasti kita butuh jaringan juga untuk untuk koneksi ke servernya, bisa pakai SSH misalkan. Nah, lalu di jaringan ini memungkinkan perangkat komputer seperti komputer pribadi, lalu server, lalu printer. Nah, ini juga sekarang juga teknologi printer juga sudah up to date ya, yang dimana printer bisa terkoneksi dengan WiFi, lalu bisa
kita bisa ngeprint secara local host menggunakan smartphone, yang dimana si printer itu pasti terkoneksi dengan si access point misalkan. Nah, lalu kita bisa ngeprint menggunakan smartphone ataupun menggunakan device seperti laptop, dan nantinya hasilnya bisa kita print out di printer tersebut selama si printer itu bisa dan terkoneksi dengan jaringan. Nah, lalu tujuannya adalah untuk berkomunikasi. Jadi di sini teman-teman bisa lihat untuk berkomunikasi dan bekerja sama dengan lingkungan yang terhubung. Nah, syarat si device ataupun si perangkat itu bisa bekerja sama dan berkomunikasi ya pasti harus terhubung. Nah, terhubung dengan apa? Ya pasti terhubungan dengan jaringan, baik melalui kabel maupun secara nirkabel. Nah, pada sekarang ini juga banyak sekali fasilitas konektivitas dari si jaringan itu, baik secara kabel, sekarang udah ada fiber optik, lalu bisa pakai Ethernet kabel, lalu kalau dari kabel biasanya kita bisa pakai WiFi. Kalau misalkan dulu ada beberapa fitur seperti Bluetooth dan infrared itu juga bisa digunakan untuk konektivitas ke jaringan komputer. Tapi ya karena terbatas dari jarak, teman-teman tahulah kalau misalkan gunain infrared atau Bluetooth, ya jaraknya tidak sejauh dengan WiFi seperti itu. Nah, lalu di sini ada tujuan dari si jaringan komputer tersebut. Tujuan pertama itu adalah untuk melakukan pertukaran informasi. Jadi jaringan komputer itu ya bakalan digunakan fasilitasnya untuk pertukaran informasi antara satu device dengan device yang lain, dan nantinya bakal menghasilkan kerjasama tersebut, dan nantinya bisa melakukan pertukaran data ataupun melakukan konfigurasi terhadap environment tersebut, seperti itu. Lalu bisa kita gunakan untuk sumber daya bersama. Contohnya kayak teman-teman pasti beberapa fasilitas pernah menggunakan si AnyDesk ataupun remote desktop, lalu TeamViewer. Nah, kita bisa meremote PC ataupun laptop yang ada di apa namanya di tempat lain misalkan selama masih terkoneksi dengan internet. Nah, itu juga impact-nya juga akibat dari si jaringan komputer tersebut. Nah, lalu tentunya akses jarak jauh, jaringan komputer itu juga memungkinkan kita untuk melakukan akses jarak jauh ke sumber daya dan informasi. Nah, teman-teman tahu kalau misalkan sebuah server ya, server terutama, dia pasti memiliki ruangan server sendiri, ruangan infrastruktur dari server itu sendiri, seperti itu. Nah, dan itu pasti untuk si server itu tempatnya berbeda dengan ruangan si developer itu untuk bekerja. Nah, untuk si developer itu bisa mengakses server, ya pasti butuh jaringan komputer agar terkoneksi dengan si server tersebut. Nah, itu konteksnya pasti dengan si akses jarak jauh. Lalu dengan jaringan komputer kita bisa melakukan akses ke internet. Ya teman-teman tahu beberapa provider ISP, Internet Service Provider, seperti IndiHome, Biznet, lalu apalagi ya, ya itulah beberapa ISP. Nah, dia pasti menggunakan fasilitas jaringan komputer agar si user ataupun penggunanya itu bisa mengakses ke internet, seperti itu. Nah, lalu impact-nya kita bisa ya browsing di internet, lalu belanja di e-commerce, lalu bisa mengakses drive di cloud dan sebagainya. Nah, di sini ada analogi gimana sih jaringan komputer itu dan infrastruktur jaringan komputer itu. Nah, di sini kita bisa menganalogikan kalau misalkan jaringan komputer itu seperti paket yang dikirim. Misalkan kita punya paket, tentunya di paket yang dikirim itu pasti ada pengirim. Karena di sini ada pengirim, lalu pasti ada penerimanya. Nah,
Lalu untuk paket itu bisa dikirim ke penerimanya, pasti kita butuh sebuah kurir tentunya. Misalkan kita pakai apa ekspedisi pengiriman, pasti ada kurir. Kurir. Nah, kurir itu pada saat si kurir mengirimkan paket, nah pasti infrastrukturnya tentunya pasti ada paket itu sendiri. Paket. Nah, ini pengirim kurir, lalu destinasinya ya si penerimanya. Nah, pasti ada paket itu sendiri. Lalu untuk kurir itu bisa sampai ke tujuan si penerimanya, ya pasti dia butuh infrastruktur kendaraan lah, taruhlah misalkan motor. Nah, lalu paket. Nah, lalu pada saat apa kurir itu menuju ke penerimanya, ya pasti ada jalur yang bakalan dilewati oleh si kurirnya seperti itu. Nah, lalu di paket itu nanti pasti dikemas juga, di packing. Oke, di packing. Lalu di paket itu pasti nantinya ada alamat, ada alamat. Nah, agar si paket itu bisa terkirim ke penerimanya. Nah, fasilitas dari jaringan komputer bisa kita analogikan seperti ini. Kalau misalkan di jaringan ya, pengirim ini disebut sebagai klien. Wow. Klien misalkan. Nah, sorry, bukan klien dong. Sorry. Nah, pengirim ini disebut sebagai server di infrastruktur jaringan. Nah, lalu penerima ini bisa kita sebut sebagai klien. Nah, yang nantinya bakal menerima si paket tersebut. Klien. Nah, lalu pada saat kurir itu mengirimkan paket ke penerimanya, pasti di jalan bakalan ketemu trouble. Misalkan pada saat mengirim paket itu macet, misalkan macet. Nah, infrastruktur dari jaringan itu juga sama seperti ini. Nantinya pada saat misalkan request-nya banyak dari si klien ke server ataupun dari server klien, nah nanti jaringan juga bisa jadi overload traffic. Overload. Overload. Nah, bisa overload juga, terus mengakibatkan si siapa paket itu lama untuk dikirim. Makanya kalau misalkan teman-teman pernah, apalagi kalau misalkan lagi ada flash sale tuh, flash sale di Tokopedia, lalu pada mengaksesnya itu lama. Nah, karena banyak yang mengakses ke si servernya, mengakibatkan si server itu jadi overload. Nah, sama juga kayak yang mengirim paket macet di jalan, lalu akhirnya si kurirnya itu lama nyampainya. Nah, dan infrastruktur jaringan itu bisa kita lihat, bisa kita analogikan seperti ini. Jadi di jaringan itu nantinya bakal ada pengirim dan penerima tentunya. Lalu ada yang mengantarkan si paketnya tentunya dengan protokol. Lalu ada paket yang bakalan dikirim ataupun data. Lalu data itu bakalan di packing, bakalan di framing agar si paket itu bisa terkirim ke alamatnya dengan apa namanya dengan sesuai. Nah, lalu
Nanti di jaringan juga pasti bakalan ada alamat juga agar si paketnya itu bisa terkirim sesuai dengan penerimanya. Dan juga nantinya bakalan ada jalur juga ataupun kita sebut dengan path. Jadi secara analogi infrastruktur dari jaringan itu bakalan seperti ini. Nantinya juga bakalan ada trouble yang mengakibatkan kenapa sih kita ngaksesnya lama nih. Nah, bisa saja nantinya banyak overload terjadi pada traffic itu karena pada dasarnya pada saat sekarang ini walaupun adminnya network kayaknya tidak ada yang bakalan melakukan monitoring selama 24 jam selama 7 hari. Makanya butuh beberapa aplikasi yang digunakan untuk melakukan monitoring dan bisa nge-record traffic dari si jaringan tersebut. Seperti itu. Nah, kita bisa menganalogikan kalau misalkan jaringan komputer itu seperti ya kita mengirim paket, pasti bakalan ada pengirim dan penerimanya, lalu tentunya bakalan ada paketnya, dan nantinya paket itu bakalan di-packing, dan nantinya bakalan ada alamat yang dituju untuk mengirim si paket tersebut. Lalu pasti ada jalurnya juga, bisa secara cabling ataupun secara wireless ataupun nirkabel seperti itu. Nah, itu konsep dari jaringan komputer yang sudah ada pada saat sekarang ini. Secara garis besar infrastrukturnya sudah bisa teman-teman rasakan, yang mengakibatkan teman-teman bisa ya browsing di internet dan sebagainya, seperti itu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan dulu, mungkin silakan tentang konsep jaringan komputer. Sepertinya belum ada, Pak. Oke, baik. Oke, baik. Kalau tidak ada, terima kasih. Kita masuk ke pendahuluan dari OSI layer terlebih dahulu. Jadi di sini teman-teman bisa lihat definisi dari si OSI layer ini. Model OSI ataupun OSI layer ini adalah panjangan dari Open System Interconnection. Jadi dia ada sebuah kerangka kerja yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan bagaimana jaringan komputer itu beroperasi. Jadi OSI layer ini nantinya bakalan melakukan segmentasi terhadap fasilitas dan layanan yang ada di internet ataupun di jaringan komputer terutama. Nah, model OSI itu terdiri dari 7 lapisan ataupun 7 layer yang mewakili berbagai aspek dan fungsi dalam jaringan. Karena teman-teman tahu, seperti tadi kalau misalkan kita lihat, di sini banyak sekali infrastruktur yang ada pada saat kita mengirimkan paket, ataupun banyak sekali kondimen-kondimen yang saling terhubung agar paket ini bisa sampai ke tujuan. Nah, sama juga seperti jaringan komputer, si OSI layer ini nantinya bakalan membagi semua fitur-fitur dan aspek-aspek yang ada pada si jaringan komputer tersebut. Nah, lalu konsep utama dari model OSI ini adalah untuk melakukan pemisahan fungsi ke dalam lapisan-lapisan berbeda. Jadi setiap lapisan ataupun setiap layer yang ada di OSI itu nantinya bakal mewakili berbagai macam fungsi dan layanan yang ada di jaringan komputer. Nah, lalu di sini teman-teman bisa lihat mind map dari si OSI layer itu. Karena tadi si OSI layer itu ada 7. Di sini ada physical layer, lalu ada data link, lalu ada network, lalu ada transport, lalu ada session di sini, lalu ada presentation, lalu ada aplikasi. Nah, yang dimana setiap segmentasi ini mewakili berbagai macam fasilitas yang ada di di jaringan komputer. Contohnya di sini physical layer tujuannya adalah untuk secara layanan jaringan komputer secara fisik, device-nya di sini ada hub dan repeater. Lalu tipe yang dikirim adalah bit. Lalu ada data link, device-nya ada switch dan brick, yang dimana nantinya protokolnya adalah Ethernet, bisa PPP peer to peer. Lalu ada network, protokolnya adalah IP. Network nantinya bakal digunakan melakukan untuk addressing di sini. Jadi network bakal dilakukan untuk melakukan addressing ataupun pengalamatan di jaringan komputer. Lalu ada transport ini untuk nantinya bakalan mengirimkan data lalu
melakukan flow control terhadap jalur mana aja nantinya bakalan dilalui oleh jaringan tersebut. Sampai ada session, lalu ada presentation, data apa aja yang nantinya bakalan dikirim, lalu ada aplikasi. Nah, mengakibatkan teman-teman bisa mengakses internet, nanti misalnya bisa mengakses web page, lalu halaman web dan sebagainya, seperti itu. Nah, lalu kenapa sih OSI layer itu penting? Jadi di sini OSI layer itu karena dia melakukan segmentasi terhadap jaringan komputer. Jadi kita bisa lebih paham nih pembagian-pembagian dan konteks-konteksnya yang ada di jaringan komputer. Karena kalau misalkan kita ngomong jaringan komputer, ya pasti bakalan banyak fasilitas yang ada di dalam jaringan komputer tersebut. Belum nanti kita melakukan konfigurasi lah, lalu melakukan routing terhadap infrastruktur tersebut, lalu konektivitas dari infrastruktur tersebut, lalu pengiriman data dari infrastruktur tersebut. Nah, makanya butuh OSI layer ini agar kita bisa lebih paham nih segmentasi dari si jaringan itu seperti apa. Lalu ini masih berkaitan dengan pemahaman lebih baik ini. Jadi dengan OSI layer ini bisa dilakukan pemisahan fungsi. Jadi setiap segmentasi dari OSI layer itu memiliki fungsi yang berbeda-beda juga, dan segmentasi dari service dan layanan itu juga berbeda juga. Nah, lalu OSI layer ini sebenarnya juga digunakan untuk pelatihan dan pendidikan setiap educator ataupun pengajar membahas tentang topik jaringan komputer. Nah, patokannya pasti menggunakan OSI layer ini sebagai deliver dari si materinya. Karena ya kembali ke konsep awal tadi, kalau misalkan si OSI layer itu digunakan untuk melakukan pemisahan terhadap fungsi agar lebih tersegmentasi dan nantinya topiknya jadi lebih terclustering lah, seperti itu. Oke, ada yang right hand? Kenapa? Izin Pak, izin tanya Pak. Silakan. Suara saya masuk nggak Pak? Ya, masuk. Oh iya Pak, ini kan saya mau tanya nih Pak terkait OSI nih ya Pak, Open System Interconnection ya Pak. Oke. Sebenarnya mau saya tanya itu kenapa sih Pak kok presentation layer ini diperlukan tuh Pak? Tadi saya agak rooming sih. Oke, kenapa presentasi layer itu diperlukan? Iya. Kan Oke. presentasi layer itu kan menangani konversi format data, enkripsi, kalau nggak salah ya, sama komprehensi data ya Pak. Buat Oke. mastiin data itu bisa dipahami di kedua ujung komunikasi itu Pak. Nah, Oke, terima kasih. Nah, tadi salah satu Mas Malik bilang di presentation layer itu ada enkripsi. Nah, enkripsi itu sebenarnya penting di jaringan komputer. Kenapa? Kembali ke poin awal tadi, tidak ada orang di dunia kayaknya yang mau melakukan monitoring terhadap traffic dari jaringan selama 24 jam, selama seminggu. Nah, makanya dibutuhkanlah sebuah metode enkripsi itu untuk mengamankan datanya, seperti itu. Nah, makanya teman-teman bisa lihat kalau misalkan di link web lah. Di link web itu pasti bakalan ada HTTP dan HTTPS. Nah, bedanya apa? S ini adalah arti dari secure, yang dimana si koneksi ataupun akses yang kita lakukan itu aman, seperti itu. Nah, apalagi kalau misalkan teman-teman mengakses si web yang kursial, salah satu contohnya apa ya? Web banking lah, misalkan web banking kan krusial tuh webnya, karena menyangkut terhadap rekening teman-teman, saldo yang ada di rekening teman-teman tersebut. Nah, kebanyakan web sebenarnya harus sih web mobile banking atau web banking itu pasti menggunakan HTTPS. Karena apa? Karena pada saat teman-teman login,
pasti teman-teman misalkan contohlah di situ diminta username sama password misalkan password. Nah, pasti teman-teman bakal melakukan isi username lalu ngisi password. Nah, kalau misalkan tidak pakai HTTP, ada namanya metode hacking namanya sniffing. Nah, pasti teman-teman kalau misalkan mengisi dari username sama password itu pasti bakalan berhubungan sama server si penyedia bank lah ataupun penyedia webnya. Nah, misalkan ini usernya, lalu ini servernya. Nah, di dalam server itu pasti nantinya bakal ada si apa namanya web banking tadi. Nah, pada saat si user itu login, mengetikkan username sama password, kalau misalkan menggunakan HTTP, ada namanya serangan yang namanya sniffing. Jadi si hacker itu bisa masuk ke tengah-tengah. Jadi pada saat teman-teman teman-teman si user ini mengisi password dan login, nah dia bakal nge-interrupt di tengah-tengah dan hasil data yang dikirim itu bakalan dapat nih username sama password teman-teman seperti itu. Nah, dia bakal melakukan sniffing. Nah, kalau HTTPS, dia juga tetap bisa melakukan sniffing, tapi bedanya HTTPS dia sudah melakukan enkripsi, seperti tadi Mas Malik bilang, salah satu di presentation layer, dia ada enkripsi data. Nah, data itu bakalan dienkripsi dalam bentuk lain, misalkan taruhlah username-nya admin misalkan. Nah, kalau misalkan menggunakan HTTP, pada saat di sniffing tadi, si user itu si hacker itu nantinya bakal data admin ini secara bulat-bulat lah, admin dan passwordnya. Nah, tapi beda dengan si HTTPS karena dia udah dienkripsi, nantinya si data yang didapat contohnya misalkan nanti dienkripsi dalam bentuk lain. Misalkan ya kata-kata ataupun huruf-huruf yang tidak beraturan, misalkan CK54B S bla 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 bla. Nah, untuk mendapatkan data aslinya ya pasti si hacker itu butuh decrypt data lagi, tentunya bahkan effort dan si apa pada saat enkripsi pasti ada namanya key-nya. Nah, untuk bisa di-encrypt-nya si hacker itu butuh key-nya tersebut. Nah, pertanyaannya kenapa si percentage layer itu butuh ya sebagai ya si pengiriman itu lebih secure dari data tersebut seperti itu. Kalau misalkan terjadi hacking dan ataupun orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu mengambil data yang tidak yang tidak sepantasnya dia terima, nah si percentage layer itu bakalan menyelamatkan datanya. Jadi setidaknya si username dan password itu tidak didapat oleh si hacker tersebut seperti itu. Nah, kalau misalkan kita merujuk ke sini percentage layer, nah salah satu protokol yang digunakan adalah JPEG dan MPG, JPEG dan MPEG. Nah, nantinya MPEG dan JPEG ini bakal berkaitan pada saat teman-teman ya mengakses web, bisa melihat gambar, lalu bisa bisa menyetel video ataupun ngeplay video seperti itu. Nah, lalu nanti juga ada compression. Compression itu juga nanti digunakan agar data yang dikirim itu tidak terlalu besar. Akibatnya load dari jaringan itu juga tidak tinggi. Jadi traffic dari jaringan teman-teman juga cepat dan nantinya nanti destinasinya di kliennya bakalan cepat seperti itu. Makanya butuh enkripsi data seperti itu. Oh, makasih Pak Idam. Tapi saya mau tanya lagi Pak. Berarti dari penjelasan Bapak tadi ya, jadi si presentation layer ini kurang lebih tuh bisa mendukung interoperabilitas ya antar aplikasi yang beda gitu Pak ya. Ya, benar. Nah, itu gimana sih Pak cara si presentation layer itu Pak buat mendukung itu Pak? Mendukung interoperabilitas. Oke. Nah,
Sebenarnya itu berkaitan antara trust ya sebenarnya, makanya ya si ada interabilitas untuk antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lain, ataupun antara klien dengan server. Jadi ya kembali ke poin tadi, tidak ada orang yang apa namanya yang mau melakukan monitoring terhadap jaringan. Ya misalkan ada keanehan ataupun kejanggalan tadi di apa namanya di jaringan. Nah, antara si user dan si apa namanya si klien ini harus trust dulu. Nah, salah satu metodenya apa? Salah satu metodenya username password. Nah, agar si server itu bisa trust dan percaya kepada si kliennya, ya pasti si kliennya ataupun si usernya masukin password, lalu masukin username agar bisa masuk ke portalnya. Ataupun sekarang juga ada beberapa teknologi, ada OTP password, lalu ada apa sih namanya? Ada token juga. Nah, itu adalah salah satu cara untuk ya membangun si kepercayaan ataupun trust dari si klien dan server tersebut seperti itu. Jadi salah satu caranya ya bisa username tadi, username password, lalu OTP sekarang juga, lalu ada token juga sih sebenarnya di jaringan seperti itu. Oh, berarti itu ini ya Pak, kayak apa namanya? Membangun Datanya itu disamakan gitu ya Pak? ya. Jadi dia bisa membangun kepercayaan antara si user dan si klien tersebut seperti itu. Oh, berarti otoritas dari si usernya ini ataupun kliennya, oh benar nih, lalu bisa masuk ke portal ataupun bisa mengakses si web tersebut. Atau bahkan event itu bisa mengakses si fasilitas yang ada di server tersebut. Seperti itu. Nah, Baik, makasih Pak Idam jawabannya. oke, sama-sama. Oke, saya lanjut. Nah, kita masuk ke physical layer terlebih dahulu. Kita bahas tentang physical layer. Nanti kita coba beberapa hands-on juga penerapan beberapa protokol yang nantinya ada di OSI layer tersebut seperti itu. Nah, di sini kita masuk ke pendahuluan dari physical layer, yang dimana physical layer itu adalah lapisan pertama dari model OSI. Yang merupakan ya kerangka kerja untuk memahami dan menjelaskan fungsi dari interaksi dalam jaringan komputer. Nah, lalu pada layer ini memiliki peran yang sangat penting dalam proses komunikasi data karena bertanggung jawab untuk mengatur transmisi sinyal fisik melalui medium komunikasi seperti kabel, serat optik ataupun gelombang radio. Nah, secara garis besar si physical layer ini nantinya dia bakalan memfasilitasi si kliennya itu bisa terkoneksi dengan jaringan. Nah, contohnya apa? Contohnya nantinya bakalan ada beberapa fasilitas yang nantinya bisa digunakan seperti ya nanti bakalan ada kabel, lalu nantinya bakalan ada konektivitas si WiFi, lalu nantinya bakalan ada transceiver juga, lalu ada hub juga yang nantinya si klien itu bisa terkoneksi dengan si internet tentunya ataupun jaringan komputer. Nah, lalu pada dasarnya si physical layer ini mengubah data digital dari perangkat, karena sama-sama kita ketahui kalau misalkan komputer itu adalah perangkat elektronik, yang dimana secara garis besar perangkat elektronik itu ya pasti punya sumber daya listrik, dan listrik itu pasti hanya menyala dan mati, 1 dan 0 seperti itu. Nah, makanya dia dijadikan sebagai data digital. Nah, lalu dari perangkat komputer menjadi sinyal fisik yang dapat ditransmisikan melalui medium transmisi. Lalu dan sebaliknya, dia bakal mengubah sinyal fisik yang diterima dari medium menjadi data digital yang dapat dipahami oleh perangkat komputer. Nah, balik lagi, karena komputer itu adalah perangkat digital, dia perangkat elektronik, lalu pada saat perangkat elektronik itu dia hanya tahu mati dan hidup, ataupun 1 dan 0, nah makanya harus ditransmisikan lagi ke bentuk digital seperti itu. Lalu memahami physical layer ini penting karena merupakan fondasi awal dari seluruh proses komunikasi dalam jaringan komputer.
Karena physical layer ini menyediakan infrastruktur agar si device ataupun perangkat itu bisa bisa terkoneksi ke jaringan komputer. Tidak ada cabling, ya kita masih bisa menggunakan WiFi untuk terkoneksi ke jaringan komputer. Tapi kalau misalkan tidak ada WiFi dan tidak ada cabling, ya kita tidak bisa terkoneksi dengan jaringan komputernya. Jadi si physical layer ini yang nantinya bakal menghandle fasilitas agar bisa kita terkoneksi dengan jaringan komputer. Nah, lalu di sini ada beberapa fungsi dari physical layer tersebut. Tentunya nantinya dia bakal melakukan transmisi data. Lalu physical layer ini nantinya bisa kita jadikan fasilitas yang nantinya bisa jadi sebagai topologi jaringan. Ya teman-teman tahu kalau misalkan di jaringan ada beberapa topologi, ada star, ada bus, ada tree dan sebagainya. Lalu ada media penghantar. Jadi si physical layer ini yang nantinya bakal menghantarkan fasilitas ataupun beberapa data yang nantinya bakalan dikirim ke kliennya. Lalu juga bisa digunakan error detection ataupun error correction. Makanya teman-teman bisa lihat di access point kalau misalkan internetnya tidak bisa, ya pasti bakal ada LED merah nih yang menyala. Seperti itu. Lalu bisa digunakan untuk manajemen kecepatan juga. Nah, lalu di sini ada beberapa fasilitas juga yang ada di physical layer ini, yaitu topologi jaringan. Mungkin juga teman-teman juga sudah tidak asing lagi dengan topologi jaringan. Yang dimana adalah salah satu metode untuk menghubungkan dua komputer ataupun lebih, bisa menggunakan kabel UTP, fiber optik, ataupun secara net kabel WiFi seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada berbagai macam bentuk topologi jaringan, ada star, lalu ada bus, lalu ada ring juga, lalu ada mesh, lalu ada topologi tree, dan sebagainya. Nah, nanti teman-teman bisa baca aja karena ada lumayan banyak materi lagi yang harus kita bahas. Ini secara basic saja. Nah, lalu untuk komponen physical layer tentunya nantinya bakal ada kabel tembaga. Lalu di sini ada coaxial cable. Coaxial cable, lalu ada twisted pair cable yang nantinya bisa digunakan untuk konektivitas ke jaringan. Walaupun sebenarnya coaxial cable ini udah jarang sekali digunakan untuk jaringan. Kebanyakan sekarang ya pasti digunakan untuk TV digital seperti itu untuk kabel koaksial. Nah, lalu ada fiber optik juga ataupun secara optik. Ini fasilitas untuk terkoneksi ke jaringan komputer. Lalu ada transceiver juga, yang dimana transceiver ini digunakan untuk perangkat yang mengubah sinyal elektrik dari perangkat jaringan menjadi sinyal optik. Kalau misalkan teman-teman lihat pada saat berlangganan ISP, ya di belakangnya ada beberapa device juga yang kotak hitam itu. Nah, nantinya dia bakalan melakukan mengubah sinyal elektrik itu dari perangkat jaringan menjadi sinyal optik kalau misalkan menggunakan fiber optik. Nah, lalu di sini ada hub. Hub ini digunakan untuk menghubungkan lebih dari dua device ataupun komputer. Kalau misalkan sebenarnya kan komputer sebenarnya bisa terhubung. Misalkan kalau misalkan kita menghubungkan dua buah komputer, pasti kita bisa seperti ini aja. Misalkan ini COM 1, ini COM 2. Nah, sebenarnya kita bisa menghubungkan seperti ini. Nah, apa jadinya kalau misalkan kita punya banyak komputer, lebih dari 2 komputer. Nah, kita butuh hub ataupun switch. Nanti kita lihat bedanya hub ataupun switch. Kalau misalkan hub, pengiriman datanya itu dia bakal nge-broadcast datanya secara massal ke semua device-nya. Tapi kalau misalkan si switch, nanti dia bisa memilih nih jalur mana yang bakalan dilalui, mana penerimanya, mana pengirimnya. Nah, agar bisa menghubungi dua lebih dari fasilitas device kita, ya tentunya kita butuh hub. Nah, nantinya bisa seperti ini. Misalkan ini hub, kita punya komputer 1, komputer 2, dan komputer 3. Walaupun sekarang sepertinya udah jarang sekali ya orang-orang menggunakan hub, kebanyakan menggunakan switch.
Karena ya tadi si hub ini dia bakalan broadcast datanya ke semua kliennya, dan itu ya membuat jadi lama sebenarnya pada traffic jaringan. Nah, lalu ada router juga, ini juga sudah tidak asing bagi teman-teman semua. Pada saat teman-teman terkoneksi ke WiFi, ya pasti bakal menemukan juga yang namanya router ini, agar bisa terkoneksi ke fasilitas WiFi-nya. Nah, lalu ada repeater juga. Repeater ini nantinya bakalan digunakan untuk mengextend jaringan jaringan dari si WiFi tersebut. Biasanya kasusnya kalau misalkan ada beberapa rumah nih, terus ada beberapa blank spot yang dimana sinyal WiFi-nya tidak sampai ke ruangan tersebut. Nah, salah satu alternatif yang bisa digunakan adalah si repeater ini untuk mengextend jaringan itu, bisa cangkupannya bisa lebih luas. Nah, lalu kita masuk ke layer kedua. Di sini ada data link. Di sini ada pendahuluan dari ini data link, bukan data layer. Ini belum saya rubah. Ini data. Nah, di sini ada definisi dari data link. Data link ini adalah salah satu lapisan dari Sovereign OSI layer. Dia di atas dari si physical layer tersebut. Yang dimana Nah, yang dimana si data link ini berfungsi untuk melakukan addressing terhadap data yang dikirim. Dia menggunakan MAC address. Nah, teman-teman pasti udah tahu ada yang nama MAC address, lalu adanya IP address. Bedanya apa? MAC address ini secara basic dia melekat ke device-nya, dan biasanya digunakan untuk localhost seperti itu. Walaupun sebenarnya si IP address bisa digunakan juga sebagai localhost, tapi biasanya MAC address ini digunakan sebagai localhost saja, dia tidak bisa terkoneksi ke internet seperti itu. Nah, sedangkan si data link layer ini dia melakukan addressing terhadap device-nya menggunakan si MAC address ini. Berbeda dengan si network layer nanti. Network layer ini dia bakal melakukan addressing menggunakan IP address. IP. Lalu si data link ini bisa digunakan untuk akses control, yang dimana dia mengontrol akses ke medium transmisi fisik agar tidak terjadi tabrakan ataupun crash pada saat data yang dikirim. Karena pada dasarnya kan pada saat kita ngirim request ke server, misalkan di sini ada klien nih, ini ada server nih. Contohnya sesimpel pada saat teman-teman melakukan ping lah. Misalkan teman-teman mau nge-ping ke server, misalkan. Ping server. Nah, pasti si klien bakalan ngirim request ke servernya. Nah, lalu si server ini kalau misalkan dia aktif atau menyala, ya pasti dia bakal mengirimkan feedback kepada si kliennya. Nah, nanti mengakibatkan si ping teman-teman itu sukses ataupun berhasil. Nah, kalau misalkan pada saat si klien ini mengirim request ping ke servernya, lalu tidak ada jawaban dari si servernya, nah hasil yang teman-teman dapat pasti adalah RTO atau disebut dengan request time error atau request time out. Nah, RTO, request time out. Nah, agar tidak terjadi tabrakan, ya si data link layer ini nantinya bakalan mengatur akses kontrol tersebut. Lalu data link ini juga mengatur flow control, yang dimana cara untuk mengendalikan aliran data agar tetap teratur. Jadi tidak terlalu cepat dan tidak membuat kebingungan, sehingga perangkat penerima dapat menerima dan memproses data dengan baik. Jadi dia bakal mengatur flow, mengatur juga path ataupun jalur yang nantinya bakalan dilalui oleh si data tersebut, seperti itu. Nah, lalu di sini ada pentingnya data link layer dalam jaringan komputer. Pertama itu dia juga mengatur ke medium transmisi, yang dimana data link layer ini mengimplementasikan protokol
yang mengatur cara perangkat dalam jaringan mengakses dan berbagi di medium transmisi seperti kabel ataupun jalur nirkabel. Jadi ya setelah si si data itu ataupun si device itu terkoneksi dengan fasilitas physical layer tadi, nah habis itu mau ngapain nih? Nah, habis itu jobnya si data link layer, dia yang nantinya bakalan mengakomodir fasilitas-fasilitas yang membankan lah setelah si physical layer. Nah, lalu si data layer ini juga melakukan identifikasi terhadap MAC address. Jadi dia nantinya bakal mengidentifikasi, oh MAC address dari device ini berapa nih, lalu alamatnya berapa, seperti itu secara localhost tentunya. Nah, lalu si data layer ini juga melakukan paket data dalam frame. Jadi dia mengemas data tersebut karena tadi data tersebut sudah dikirim, sudah di si device itu sudah connect kan ke physical layer-nya. Nah, lalu si data link layer ini lakukan framing. Dia bakal mengemas data itu dalam bentuk paket agar mudah dikirim oleh jaringan. Lalu dia juga melakukan kontrol aliran, yang dimana dia adalah salah satu bagian dari data link layer yang membantu mengatur aliran data jaringan. Nah, lalu ini memastikan bahwa perangkat pengirim tidak mengirimkan data terlalu cepat. Jadi dia juga mengatur kecepatan pengiriman datanya. Karena teman-teman tahu kalau misalkan setiap fasilitas yang di jaringan komputer, ya dia pasti memiliki spesifikasi. Dia punya spek kecepatan. Nah, agar tidak overload dari spek kecepatan tersebut, ya si data link layer ini ya nanti mengatur flow agar tidak melebihi spesifikasi dari si fasilitas tersebut. Seperti itu. Nah, lalu di data link layer ini ada standar protokol juga. Nah, ini digunakan untuk standarisasi dari si protokol data link layer. Ada IEEE 8023 itu digunakan untuk standar dari Ethernet. Lalu ada Wi-Fi, ada 802.11, ada 802.11 A, lalu ada B, ada G, ada N. Nah, ada N. Nah, jadi 802.11 itu ada beberapa tipe, ada A, ada B, dan ada G, dan ada N. Lalu ada protokol data link layer, ada Bluetooth juga untuk pengiriman data. Lalu ada point-to-point protokol. Contohnya apa? Contohnya adalah VPN di sini. Jadi VPN itu adalah bentuk dari point-to-point protokol yang diimplementasikan ke jaringan komputer. Seperti itu. Oke, baik. Ada yang ditanyakan dulu sebelum kita lanjut nih. Ada beberapa materi lagi nih. Lumayan banyak nih materinya, belum kita explore nih. Kita coba akses ke server deh. Saya punya server lokal di komputer saya nih. Oke. Nah, oke, baik. Di sini kita masuk ke layer network ini. Network ini layer ke network ini layer ke-3, sedangkan transport layer ini adalah layer ke-4. Seperti itu. Nah, jadi di sini nanti kita bakal membahas ya, kita bahas 4 layer sekaligus untuk materi perkuliahan Kom.com hari ini. Nah, ini outline dari pembahasan si materi network layer dan transport layer. Nanti bakal ada pendahuluan dari transport layer terlebih dahulu, lalu ada fungsi dari transport layer, lalu ada IP addressing, dan ada subnetting, lalu ada pendahuluan dari transport layer, lalu ada tujuan dari transport layer, dan ada protokolnya, ada TCP, dan ada UDP juga untuk protokol pengiriman data dari si transport layer.
Nah, oke, ini penolong dari OC layer, kita skip saja. Nah, oke, di sini kita masuk ke layer ketiga, network layer di sini. Nah, ini adalah definisi dari network layer, yang dimana network layer ini adalah ya salah satu dari 7 OC, yang dimana berperan penting dalam mengatur pengiriman data antara perangkat jaringan. Nah, bedanya kalau misalkan data link layer tadi dia secara local host, sedangkan network layer ini digunakan nantinya bisa teman-teman ke internet. Nah, makanya nanti di network layer ini bakal ada IP address. Nah, ya sebenarnya sesimpel seperti ya teman-teman mengakses web situs bajakan, pasti pada saat mengakses itu ada link. Nah, biasanya linknya itu dalam bentuk IP address, misalkan 10.10.1.12 misalkan .1 misalkan. Nah, dalam bentuk IP address. Kenapa? Karena IP address kan bisa disetting secara dinamis dan statis tuh. Nah, kalau misalkan di blok pun nanti dia bisa ganti ke IP yang lain seperti itu. Jadi tidak terlalu effort kalau misalkan si DNS-nya yang bakalan di apa namanya di blok sama si Kominfo. Kalau misalkan dia pakai misalkan www misalkan www.bajakan.com misalkan. Nah, bajakan.com. Nah, kalau misalkan bajakan.com pasti dia memiliki domain.com di sini. Nah, tentunya kalau misalkan pakai .com ya pasti berlangganan dan tentunya bayar juga. Bayar. Nah, kalau misalkan dia rubah IP address saja, misalkan IP address publiknya dirubah lagi ke dalam bentuk lain, misalkan dari 1110 rubah jadi 112. Nah, tentu dia tidak perlu membayar dari si domainnya, tinggal setting di servernya saja seperti itu. Nah, lalu di sini ada beberapa fungsi dari network layer. Pertama itu digunakan untuk routing. Jadi routing ini adalah salah satu fungsi utama pada network layer untuk menentukan jalur terbaik untuk mengirim data dari satu perangkat ke perangkat lain. Jadi dengan ada routing ini bisa membantu si data itu, oh ini datanya mau dikirim kemana nih, terus jalurnya kemana nih, seperti itu. Nanti si routing ini yang bakalan mengatur. Lalu si fungsi selanjutnya dari network layer ini dia juga melakukan pengalamatan. Tadi tentunya dia menggunakan IP address, IP, ADD, atau IP itu adalah singkatan dari Internet Protocol. Nah, ini singkatannya Internet Protocol yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap perangkat dalam jaringan. Nah, lalu alamat IP adalah alamat unik. Jadi IP address itu bersifat unik. Jadi antara satu komputer dengan komputer lain itu tidak mungkin memiliki IP address yang sama. Kecuali kalau misalkan localhost ya, localhost dengan jaringan yang berbeda tentunya. Kan di sini localhost ada infrastruktur pakai IP 192.168 kan 1.1. Nah, ini misalkan pakai juga 192.168.1.1. Nah, karena infrastrukturnya ini berbeda, ini misalkan connect ke access point A, APA, ini connect ke APB. Nah, yang dimana kedua jaringan ini kan tidak saling terkoneksi satu sama lain. Nah, dia berbeda environment. Jadi tidak masalah kalau misalkan dia memiliki IP yang sama karena environment-nya berbeda. Nah, berbeda kalau misalkan di internet. Kalau misalkan di internet ya pasti setiap apa namanya IP address yang tersebar di internet pasti memiliki IP yang berbeda seperti itu. Lalu fungsi dari network layer selanjutnya dia digunakan untuk melakukan pengiriman data yang dimana lapisan jaringan ini juga bertanggung jawab untuk mengirim data dari satu perangkat ke perangkat lain. Nah, lalu ini melibatkan pengepakan data dalam paket ataupun pesan dengan penambahan alamat
tujuan dan pengiriman paket data melalui jalur yang benar. Jadi si network layer ini kalau misalkan kita analogikan ke ya pengirim paket tadi, ya dia adalah si kurirnya ataupun kendaraan yang digunakan untuk melakukan pengiriman data tersebut. Lalu si network layer juga dilakukan untuk fragmentasi dan reassemblisasi, yang dimana fragmentasi ini bakal dirubah dulu. Kalau misalnya dia bakal dipotong-potong ke yang lebih kecil ataupun kompresi. Lalu jika data terlalu besar untuk ditransmisikan dalam satu frame, agar pengirimannya itu lebih efisien, nanti datanya bakalan dipecah-pecah terlebih dahulu dalam bentuk paket-paket yang kecil. Nah, nanti kalau misalkan udah sampai ke destination-nya ataupun ke penerimanya, nanti data itu bakalan di reassemblisasi. Nanti bakalan digabungkan kembali dan nantinya bisa menjadi satu paket yang utuh. Seperti itu. Ini definisi dari IP address, jadi nanti teman-teman bisa baca aja ini apa itu IP address, fungsi apa, bagaimana si IP address itu. Nah, lalu IP address itu ada IP address versi 4 juga dan ada IP address versi 6. Bedanya apa? Penulisannya juga beda di sini. Nah, di sini kalau misalkan penulisan si IP address itu memiliki ada 4 segmentasi di sini. Tapi kalau misalkan IP versi 6 ada beberapa segmentasi di sini yang mengakibatkan range dari si IP versi 6 ini juga lebih panjang seperti itu. Makanya tadi seperti yang saya sampaikan, kalau misalkan IP address itu bersifat unik, jadi kalau misalkan ya kita terkoneksi dengan internet, ya pasti antara satu orang dengan yang lainnya itu memiliki IP address yang sama. Bayangkanlah berapa juta orang yang mengakses internet saat ini secara bersamaan. Nah, makanya nantinya kalau misalkan si IP versi 4 ini udah habis dan sudah teralokasi semua ke usernya, ya mau nggak mau bisa menggunakan IP address versi 6 ini. Tapi kenyataannya pada saat sekarang ini IP versi 4 ini sudah mengakomodir kebutuhan konektivitas internet bagi si usernya seperti itu. Apalagi kalau misalkan teman-teman bikin infrastruktur jaringan localhost, ya itu juga sudah sangat memungkinkan untuk mengakomodir si IP versi 4 ini. Seperti itu, karena dia jaringannya hanya jaringan lokal saja, tidak terkoneksi ke jaringan luar. Nah, lalu IP address address versi 4 itu memiliki kelas juga. Jadi di sini ada kelas A dan kelas B dan kelas C. Dan juga setiap segmentasi dan penulisan juga berbeda-beda juga, dan range-nya juga berbeda-beda. Nah, biasanya kalau misalkan untuk IP address public, makanya ada IP address itu ada public dan ada public dan ada private. Ya, kalau misalkan public ya pasti bisa diakses oleh siapapun, private hanya bisa diakses oleh otoritas yang ditrust ataupun dipercaya saja seperti itu. Nah, biasanya kalau misalkan untuk bikin arsitektur jaringan lokal, biasanya orang-orang menggunakan IP address kelas C, misalkan biasanya pakai 192 168 1.1 misalkan. Nah, lalu ada subnet masknya untuk melakukan pengelompokan terhadap range dari si IP address-nya. Kalau misalkan kelas C, ya dia hanya boleh pakai subnet masknya seperti ini 255.255.255.0 seperti itu. Nah, berarti subnet mask ini hanya bisa digunakan oleh si kelas C saja. Seperti itu. Nah, lalu ya seperti tadi si IP address itu ada IP address public dan ada IP address private, yang dimana public itu hanya bisa diakses oleh siapa saja. Lalu ada private juga yang hanya bisa diakses oleh otoritas tertentu saja.
Nah, yang dimana IP private ini biasanya bisa digunakan untuk jaringan lokal ataupun LAN seperti itu. Nah, jaringan lokal ataupun LAN ini adalah salah satu bentuk sekuritas juga sebenarnya. Kalau misalkan teman-teman punya sebuah infrastruktur, misalkan infrastruktur jaringan, taruhlah server. Nah, server ini hanya bisa dipakai untuk kantor saja nih. Jadi infrastruktur kantor aja nih. Dan yang boleh menggunakan hanya di dalam kantor saja misalkan. Nah, untuk study case tersebut kita bisa menggunakan fasilitas ataupun desain dari si lokal jaringan lokal tadi. Kenapa? Karena dia hanya terkoneksi di jaringan lokal saja. Nah, tanpa kita bisa mengaksesnya di luar. Misalkan teman-teman pengen mengakses server, dia lokal, ya berarti bisa diakses di kantor saja. Kalau misalkan sudah di rumah, nah kita sudah tidak bisa mengaksesnya lagi. Atau kalau misalkan ya sekarang udah banyak sekali ya cara untuk mengakalinya sebenarnya. Misalkan teman-teman bisa aja punya satu PC di kantor, lalu di dalam PC itu terkoneksi ke jaringan kantor, lalu di dalam PC itu terinstall TeamViewer ataupun AnyDesk. Nah, teman-teman bisa melakukan remote di rumah seperti itu. Nah, lalu pada network layer di sini ada routing juga. Yang tadi routing ini adalah proses untuk melakukan jalur terbaik ataupun rute yang harus diambil oleh paket data ataupun informasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam jaringan komputer tersebut. Nah, ini adalah salah satu fungsi yang sangat penting dalam lapisan jaringan network ataupun OSI layer ataupun network layer, yang dimana ya dengan routing ini si paket data itu bisa tahu nih alamatnya di mana nih, maksudnya jalur yang dituju untuk sampai ke alamat ini di mana, seperti itu. Nah, lalu di network layer ini di sini ada metode juga yang namanya subnetting. Jadi subnetting ini digunakan untuk melakukan alokasi terhadap IP address. Misalkan teman-teman punya infrastruktur komputer lebih dari 10, 11 ataupun 20 sistem ataupun perangkat komputer yang pengen terhubung ke jaringan komputer. Nah, untuk mengalokasikan si IP address-nya, salah satu caranya bisa digunakan subnetting tersebut. Nah, lalu subnetting ini dalam subnetting ada namanya IP network, yang dimana IP network ini yang paling berada pada rentang IP. Jadi contohnya misalkan teman-teman punya beberapa infrastruktur jaringan, misalkan jaringan, nah, jaringan pengen dialokasikan si IP-nya secara statis. Kayak IP itu ada dua, IP dinamis ataupun kita sebut dengan DHCP ataupun DHCP. Lalu ada IP statis. Nah, IP statis. Bedanya apa? IP dinamis, ya IP itu bakal dialokasikan di komputer secara otomatis. Jadi si user tidak perlu lagi melakukan setting terhadap IP address-nya. Sedangkan IP statis ini adalah setting IP secara manual. Nah, dia si user langsung setting IP-nya secara manual. Nah, lalu IP network ini biasanya bisa misalkan dia berada pada awal rentang IP. Misalkan di sini bisa ditaruh IP network misalkan. Jadi dia yang paling pertama nih. Nah, lalu ada IP broadcast yang dimana dia berada di akhir rentang IP. Misalkan di sini IP broadcast. Lalu ada IP host yang berada di tengah-tengah, berarti dia berada di antara IP network sama IP broadcast. Jadi IP host itu
bisa saja yang ini nantinya. Nah, ini IP si hostnya. Seperti itu. Nah, lalu subnetting itu ditulis dalam bit, dia berjumlah 3 bit, karena IP address juga ditulis dalam 32 bit, ataupun netmask juga ditulis dalam 32 bit. Ya, dia 255, 255, 255, di sini 255 juga. Lalu atau dalam desimal ditulis dalam prefix length, ada yang /24, lalu /25, lalu /26, 27 dan seterusnya. Biasanya kan ada IP address misalkan 192, 168, 1.1 / misalkan 24, seperti itu. Nah, keterkaitan si prefix ini buat apa? Nantinya si prefix ini bisa digunakan untuk subnetting. Jadi ada yang namanya tabel subnetting. Jadi kalau misalkan sebuah IP misalkan 192, 168, 1.1 slash, bahkan taruhlah /24. Nah, berarti si IP ini kita lihat di sini ada 24. Berarti dia itu bakalan bisa mengalokasikan si IP itu sebanyak 256 IP. Jadi ada 256 IP yang bisa dilokasikan dengan menggunakan si IP ini. Seperti itu. Nah, itu nantinya bakal keterkaitan untuk melakukan subnetting. Nah, di sini ada salah satu studi kasus untuk melakukan subnetting. Contohnya di sini saya punya sebuah IP 2351.120.155/27. Nah, nanti di sini bakal dicari berapa sih rentang IP-nya, IP host-nya berapa, lalu IP network-nya berapa, lalu IP broadcast-nya berapa. Nah, hal pertama yang kita lakukan, kita lihat dari prefix-nya terlebih dahulu di sini. Sini kan kita lihat prefix-nya adalah 27. Kalau misalkan mengacu kepada table subnetting ini, nah ada 32 IP yang bisa dialokasikan. Alokasinya, alokasi misalkan. Nah, di sini yang tadi kita udah tahu nih /27 jumlah IP maksimalnya adalah 32. Nah, sekarang kita coba untuk mencari si IP network, IP broadcast, dan IP host. Kita tinggal lihat digit terakhir dari si si IP address-nya. Di sini kan akhirnya adalah 155. Nah, 155 ini kita bagi dengan jumlah maksimal dari si IP address-nya. Kalau misalkan di sini hasilnya ada 4,843. Di sini kita abaikan komanya. Jadi yang kita ambil hanya adalah 4. Lalu 4 ini kita kalikan dengan si maksimal IP tadi, bakal menghasilkan 128. Ya, rentang IP-nya bakalan ada 128. Nah, 128 ini kita gunakan untuk acuan di IP network-nya. IP network tadi adalah IP awal. IP network ini adalah rentang awal yang ada awal dari IP-nya. Nah, tadinya si IP-nya 2351.120.155. Untuk mengetahui IP network-nya 155 ini kita ganti menjadi 128. Jadi hasilnya 2351 120 128. Nah, ini adalah IP network-nya. Lalu untuk mencari si IP broadcast-nya, si 128 ini kita tambahkan dengan 32, ini nggak pakai 1 salah. Nah, nanti bakal menghasilkan, ini kurang 1, bakal dikurang 1. Lalu nantinya bakal menghasilkan 159. Nah, ini digunakan untuk IP si broadcast-nya. Jadi IP broadcast-nya bisa diganti jadi 2351
ini 120 jadi 159. Nah, jadi kita udah dapat nih IP awalnya berapa. IP awalnya tadi 128.23.51.120.128 dan IP broadcastnya, IP terakhirnya 27.51.120.159. Nah, untuk IP hostnya ya kita tinggal cari aja nih. Berarti kalau misalkan 128 kita mulai dari 129 sampai 158. Nah, lalu untuk subnet masknya di sini kita tinggal kurangkan saja 256 jadi dengan 32 maksimal dari si jumlah IP-nya. Nah, hasilnya adalah 224. Nah, jadi netmask itu kan awalannya pasti 255 255. Nah, ada yang 0, ada yang 1. Nah, di sini karena tadi kita carinya hasilnya 24, berarti kita bisa nanti jadi 24. Nah, jadi di sini CIP ini bisa kita gunakan sebagai patokan teman-teman kalau misalkan pengen bikin fasilitas jaringan. Jadi teman-teman bisa aja nantinya setting IP secara statis dari rentangan si 128 sampai 159 ini. Jadi nanti bisa diisi IP address-nya misalkan 2351 120 129 130 140. Nah, nanti tergantung dari kebutuhan fasilitas jaringan komputernya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu? Mungkin silakan sebelum kita masuk ke transport layer. Oke, sepertinya tidak ada. Oke, saya lanjut. Nah, di OC layer keempat kita masuk ke transport layer di sini. Di sini ada definisi dari transport layer yang dimana transport layer ini bertanggung jawab atas pengiriman data end-to-end, yang berarti data dikirim dari perangkat sumber ke perangkat tujuan melalui seluruh jaringan, termasuk rute dan perangkat yang ada di antara keduanya. Jadi secara garis besarnya transport layer ini yang nantinya sebagai media untuk pembawa dari si data itu sendiri nantinya. Nah, menggunakan protokol nantinya. Nah, lalu untuk protokol dari transport layer nantinya bakalan ada TCP dan UDP. Nah, TCP ini adalah kepanjangan dari Transmission Control Protocol. Dia adalah protokol berbasis koneksi yang digunakan untuk mengelola pengiriman data yang andal dalam jaringan komputer. Jadi nanti di sini bakal ada bedanya kalau misalkan si UDP ini dia bakal mengutamakan keandalan pada saat jaringan komputer ataupun pengiriman data. Contohnya ataupun kelengkapan data pada saat data itu ditransmisikan ataupun dikirim. Nah, contohnya adalah di sini ada FTP, bisa digunakan untuk teman-teman mengirim mentransfer data karena FTP ini adalah kepanjangan dari file transfer protocol. Biasanya digunakan pada saat kita pengen misalkan ngambil data ataupun simpan data di server misalkan. Lalu digunakan untuk email ataupun surat elektronik, lalu web browsing dan remote desktop karena mengutamakan keutuhan data pada saat data itu ditransfer. Lalu ada UDP di sini. UDP ini adalah User Datagram Protocol. Ini adalah jenis protokol di internet yang memungkinkan aplikasi komputer untuk mengirim pesan ke komputer lain di jaringan tanpa proses komunikasi awal. Jadi si UDP ini dia lebih mengutamakan speed ataupun kecepatan pada saat datanya itu dikirim. Contohnya adalah streaming video, lalu game online yang dimana kalau misalkan game online kan butuh ping requestnya yang cepat gitu, yang pingnya itu
misalkan beberapa milisecond misalkan. Lalu ada sistem IoT, karena sistem IoT ada beberapa harus real time mengirim data secara terus-menerus agar data itu bisa dimonitoring ataupun bisa diolah lagi seperti itu. Nah, lalu di sini ada perbedaan antara UDP dan TCP. Teman-teman bisa lihat kalau misalkan di aspek koneksi, si UDP itu tidak terjadi connection. Lalu keandalan dia tidak menjamin pengiriman yang andal untuk UDP. Jadi dia hanya mengutamakan kecepatan dari si pengiriman data. Tapi kalau misalkan TCP dia menjamin data itu terkirim dengan utuh misalkan. Lalu Nah, dari segi kecepatan juga si UDP itu lebih cepat pengirimannya, tapi datanya nggak tahu nih datanya dikirim utuh atau tidak nih, seperti itu. Nah, lalu berbeda dengan UDP, dia lebih mengandalkan data itu dikirim secara utuh dan apa namanya dan data itu dikirim secara utuh ke klien atau ke kliennya seperti itu. Lalu untuk contoh protokolnya bisa ada DNS di sini. DNS ini adalah domain name server. Nah, mungkin nanti di pertemuan selanjutnya kita coba deh gimana setting DNS di server misalkan. Lalu ada di sini kalau TCP ada HTTP, FTP, SMTP, POP3 dan SSH. Nah, SSH ini biasanya digunakan untuk connect ke apa ya, ke server. Lalu FTP ini untuk transfer file. Kalau misalkan SSH ini untuk konfigurasi di server biasanya seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu. Di sini saya bakal ada sedikit hands-on mungkin bagaimana bentuk dari si protokol FTP ini. Ini kan ada FTP nih digunakan untuk mengakses file di server misalkan. Bahkan kalau ada yang mau ditanyakan dulu sambil saya running nih si servernya. Nah, oke. Nah, di sini saya punya satu layanan server. Saya install secara localhost pakai VirtualBox. Jadi di sini ada dua environment yang berbeda, yaitu si Ubuntu server ini sama si lokal saya di sini, laptop saya. Nah, di sini kita diminta login dulu. Nah, oke. Nah, di sini saya sudah install FTP service, FTP apa namanya FTP protokol. Kalau misalkan kita lihat service, service satu, service apa ya saya lupa. Bentar. Service. Oh ya, sistem CTL. Oke. Sistem CTL.
Hapus. Bentar. Hmm. FTP, bagian FTP server. Oke. Nah, service. Nah, oke. Nah, di sini saya sudah install apa namanya service untuk si klien nantinya bisa mengakses FTP di servernya. Jadi ini adalah servernya yang nantinya bakal diakses oleh si kliennya secara localhost. Dan nanti mungkin di pertemuan selanjutnya kita bakal coba install nih si service-nya dan nantinya bakal ada konfigurasi juga untuk service si FTP ini. Nah, di sini statusnya sudah aktif dan running. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus tahu dulu nih IP address dari si server kita. Oke, config. Nah, di sini IP address-nya adalah 192.168.1203. Ya, netmask-nya 255.255.255.0. Nah, di sini kita coba ping. Saya ping dari lokal si komputer saya, terminal. Nah, kita coba ping terlebih dahulu apakah si servernya nyaut nggak nih. Nah, kalau misalkan dia nyaut, si klien ini bisa mengakses FTP protokolnya si klien ini. Kita coba ping 62.168.1.203. Oke, nah di sini dia nyaut nih si servernya berhasil kita ping. Di sini ada respon dari si si servernya. Nah, sekarang kita coba akses pakai protokol FTP dari klien ini ke servernya. Kalau misalkan di Windows sebenarnya ada beberapa aplikasi sebenarnya yang memudahkan kita untuk mengakses file protokol ini. Kalau misalkan di di Windows pakai WinSCP kalau nggak salah. WinSCP. Nah, ini aplikasinya yang bisa digunakan untuk melakukan FTP. Jadi FTP ini biasanya digunakan untuk para developer web untuk memasukkan codingan dia ke server, salah satunya itu. Nah, walaupun sekarang banyak sekali cara yang bisa digunakan, salah satunya pakai online repository kayak GitHub. Nah, nanti dia tinggal pull ke repository GitHub-nya, nanti tinggal dia push ke repository GitHub-nya, nanti di servernya tinggal push saja seperti itu. Nah, si FTP ini adalah cara lama developer untuk memasukkan codingannya ke dalam servernya. Karena pada dasarnya server itu bentukannya pasti nantinya bakalan ya teman-teman bakalan kalau misalkan udah pernah main di server nih bentukannya pasti salah satunya terminal seperti ini karena di server itu kecepatan adalah salah satu hal yang paling penting kalau misalkan dia menggunakan GUI ataupun graphical user interface pasti bakalan terkait ke kecepatan yang diakses juga.
bisa jadi memori dan sebagainya, keterkaitannya seperti itu. Dan juga sepertinya tidak ada bakalan juga ada orang yang install Dota ataupun apa namanya CS:GO di server terus main CS:GO Dota di server, itu kayaknya impossible, tidak ada seperti itu. Nah, lalu di sini kalau misalkan di Windows tadi salah satu aplikasi yang digunakan adalah si WinSCP tadi. Kita bisa menggunakan WinSCP untuk konektivitas si FTP. Sini ada SFTP dan FTP. Nah, kalau misalkan di Mac di sini saya bisa menggunakan Finder di sini. Di Finder ini ada seperti Explorer di apa namanya di Windows. Kita bisa go, lalu di sini ada connect to server. Nah, di sini kalau misalkan HTTP kan protokolnya adalah HTTP. Nah, seperti ini. Nah, karena kita menggunakan protokol FTP, kita bisa mengakses FTP pakai protokol FTP. FTP, lalu IP address dari si servernya 192.168.1.203. Nah, lalu bisa connect ke servernya. Nah, untuk autentikasinya, pasti si klien diminta untuk masukkan username sama password dari si apa namanya si servernya. Coba kita masuk ke root dulu, bisa nggak? Oke, bisa. Nah, di sini kita harus masuk dulu ke usernya. Terus, nah, oke. Nah, di sini si kliennya sudah terkoneksi ya dengan si servernya menggunakan FTP. Kalau misalkan kita lihat di sini masih kosong karena di servernya belum ada data apa-apa. Kalau misalkan kita ls di servernya, nah di sini juga masih kosong datanya. Kita coba bikin sebuah file, misalkan nano data.txt misalkan. Ini adalah sebuah data untuk FTP client misalkan. Nah, lalu kita save. Nah, di sini ada satu data txt, dan di kliennya juga muncul satu data txt di sini. Nah, nantinya bisa saja nantinya klien misalkan mau masukin data, misalkan kita masukin data. Coba saya copy ini. Soalnya setiap apa namanya setiap user juga memiliki hak akses yang berbeda-beda. Coba di sini tidak. Coba ini bisa. Nah, oke. Di sini tidak bisa. Kenapa? Karena dia itu memiliki hak akses yang hanya sebagai write saja. Dia hanya baca aja. Coba kalau misalkan kita masuk ke root, bisa nggak? Bisa. Root. Oh, tidak bisa. Ya, berarti nanti kita harus atur dulu hak akses dari si usernya agar bisa apa namanya bisa apa nyimpan data ataupun copy data di apa namanya. Nah, sekarang karena dia hanya user biasa saja, kalau misalkan di Windows kan ada user sama administrator. Nah, sama seperti itu juga kalau misalkan si user ini dia hanya bisa baca data aja. Kalau misalkan kita create lagi data, data kedua. Nah, di sini ada dua data dan seharusnya di kliennya juga akan muncul dua data di sini.
Oke. Nah, di sini ada dua data yang bisa dilihat oleh si usernya seperti itu. Jadi salah satu fungsi dari FTP client server ataupun server client nantinya bisa digunakan untuk apa namanya ya sharing data antara si klien dengan servernya. Nah, biasanya kan pada saat server itu berjalan, si developer juga dia ngoding kadang-kadang pasti di lokal dia. Jadi dia ngoding dulu di lokal dia. Nanti kalau misalkan udah apa namanya udah ongoing, udah mau dijalankan, pasti bakal dipindahkan ke servernya seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu, silakan kalau ada yang ditanyakan. Masih ada yang rancu, silakan kalau ada yang ditanyakan. Oh, banyak ya? Hmm. Shut down now. Oke. Oke, baik. Kalau semisalnya tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan kelas sampai di sini hari ini. Jadi next jadwal kelas itu nantinya kita bakalan ketemu lagi di tanggal 29 November. Ya, 29 November ya. Ya. 29 November, mudah-mudahan tidak ada halangan atau satu hal yang yang ada kegiatan. Mungkin saya cukupkan kelas sampai di sini hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat untuk teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama.